Sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Sudah, Bapak Guru. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Ayo. Yang jawab yang kompak. Jawab dulu salamnya, nggih. Ayo dicoba ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Bapak juga baik-baik hari ini. Tetap semangat ya. Sebelumnya saya absen dulu. Apa ini tadi yang nggak masuk? Apa yang nggak masuk? Ayo. Nihil, Bapak nihil. Oh, nihil. Semua. Jadi alhamdulillah hari ini masuk semua. Berarti semuanya sehat, nggih? Alhamdulillah. Nggih. Kemudian sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Nggih? Nggih, Pak. Hari ini tadi yang datang lebih dulu siapa? Ayo. Saya. Siapa? Saya. Ini, Pak. Siapa? Mana ini orangnya? Oh, ini. Bu Koir ya? Bu Koir. Apa? Nak Koir ya? Koir, Pak. Nih. Ani, itu, Pak. Mohon kan masih baru dan ya masih pelajaran awal, jadi Bapak masih belum hafal kalian. Jadi hari ini tolong tolong dipimpin berdoa. Ayo, silakan. Oke, Pak. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, nggih. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dulu itu Pak Muji, bajunya dimasukkan. Iya, Pak. Modul yang belakang itu loh. Nggak bawa ikat pinggang, Pak. Iya. Aduh. Kalau nggak bawa ikat ini GWT loh, Pak. Ini GWT loh. Ya. Kalau ada yang di bawah bangkunya ada sampah, silakan dibersihkan dulu. Kenapa kok dibersihkan ya? Sudah, Pak, ada bersih. Terus anak-anaknya yang sudah siap nanti belajarnya akan lebih semangat. Nah, selanjutnya ayo mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh khidmat. Ayo silakan berdiri semuanya. Kita nyanyikan bersama-sama. Ayo. Yuk, siapa? Hormat, Pak. Indonesia bangsa dan bangunlah Indonesia Raya.
Indonesia merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Selesai. Lagu Indonesia Raya. Itu ada lagu. Lagu apa? kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia. Lagu wajib. Nggih. Baik, selanjutnya. Ini Bapak punya permainan. Kalau nanti Bapak bilang dor, kalian balas dor. Gitu ya? Ya, Dor sekali, dor sekali, kalian balasnya dor. Kalau Pak Freddy bilang dor 2 kali, kalian gini ngecek, nggak kena, gitu ya. Terus kalau dor 3 kali, nanti kalian jawabnya gitu ya. Ayo dicoba. Dor. Apa Pak tadi? Lupa. Dor. Kalau Pak Freddy bilang dor, nanti kalian balasnya dor. Kalau Pak Freddy bilang dornya 2 kali, dor, kalian balasnya nggak kena, itu ya sambil bergerak ya. Terus kalau 3 kali, dor, nanti kalian jawabnya itu ya. Oke? Mati deh. Ya, oke. Kita coba. Dor, Dor. dor, dor. Nggak kena. Dor. Oke. Terima kasih. Oke. Sebelumnya Bapak ada gambar ini. Coba Gambar apa Pak? ini ada gambar. 1, 2, 3. Ini adalah gambar. Permen. Ayo, yang tahu. Permen. Manisan. Ini gambar Permen. Apa ini ya? manisan. Tapi kayak irisan sosis Pak. Iya, ini bentuknya model terbaru ini. Ini Kayak cireng Pak. bukan cireng. Ini adalah gambar manisan lidah buaya. Jadi ini adalah produk terbaru anak-anak. Jadi lidah buaya itu sekarang ada produk yang namanya manisan lidah buaya. Manisan. Jadi bukan itu ada yang buat nanti ada saya ya, bukan. Terus ada yang tahu nggak itu terbuat? Berarti ini kan manisan lidah buaya ya, berarti terbuat dari Lidah buaya. Lidah buaya. lidah buaya itu. Iya Bapak. Lidah buaya itu tumbuh di mana ya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Di tanah. Di tanah Pak. Di tanah, ya benar, di tanah. Di pot. Di Tapi pot. tempatnya di pot. Tetangga saya Iya, punya maksudnya- Pak. maksudnya di daerah perkebunan ya, di kebun itu ya. Daratan. Kalian tahu nggak pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga manisan ini bisa sampai ke kalian yang makan? Mulai dari apa? Ayo, ada yang tahu? Petani nanam. Mulai dari petaninya, ada Panen. Dipanen. nanti yang panen, Diproses. ada yang ngolah, Diolah. Ya diolah. ada yang menyalurkan, namanya apa? Distributor. Distributor. Kalau yang membuat namanya Produsen. Produsen. kalau yang menyalurkan namanya Distributor. distributor, Bener. bukan kurir. Kurir itu paket biasanya. Shopee. Gitu ya. Food. Terus sampai ke yang menggunakan namanya Konsumen. Kayak kita. Kayak Iya, kita. terima kasih.
Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, kan kemarin sudah belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang materi sekarang itu kita akan mempelajari tentang keseimbangan alam. Nah, tujuannya adalah siswa mampu merinci pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Yang kedua, mampu memberikan contoh kegiatan menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat. Yang ketiga, mampu membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan tepat. Yang keempat, mampu melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk diagram Venn dengan benar. Yang kelima, mampu mengembangkan laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Kemudian yang keenam, mampu menilai tokoh yang terdapat dalam cerita dengan detail. Yang ketujuh, mampu mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan teks tulisan dengan detail. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, ini Bapak punya bacaan ya. Sekarang anak-anak silakan dibaca dulu, ye. Oke, Pak. Ye, dibaca dulu. Pun, sampun? Pun. Nah, dibaca baik-baik loh ya. Belum. Pak Mudi jarak, Pak. Nah, Nur itu goyang loh Pak. Goyang. Nur dia. Oh ya, ya ada angin ini, kipas anginnya kebesaran ini. Ya. Jadi teh itu merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, ya dah. Terus di Indonesia tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Ayo kalau dibaca, sambil dibaca ya. Ye, nanti setelah dibaca, pun ye, mau dibaca ye. Nah, sekarang ada pertanyaan. Tadi yang sudah dibaca, ada pertanyaan. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Ayo di mana? Ayo. Ada yang tahu tadi? pegunungan. Oh, pegunungan. Di tanah. Gih, gunungan, bagus. Terus yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ditanam. Ditanam sebanyak-banyaknya dengan Ditanam secara berapa? Oh, bukan bergerombol. berjajar. Ya, berjajar. Kemudian nomor 3, apa yang terjadi bila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi secara besar-besaran? Ayo, bagaimana? Dek, Habis tanam lagi. habis, Pak. Ya, habis. Terus nomor 4, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Ayo. Sambil ngambil, sambil nanam lagi. Ya, betul. Jadi tanamnya bergantian. Jadi nanti kalau yang sebelah sini dipanen, yang sana ditanam, jadi kan bergantian. Jadi enggak habis. Habis, betul. Ya, betul nih. Terus yang selanjutnya, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Ayo. Yang tahu? Dikatakan. Dipupuk. Setelah itu? Pupuk kandang, Pak. Ya, pupuk kandang. Terus apa lagi? Disemprot. Dibaca. Biar tanahnya gembur. Nanti kalau tanahnya gembur, bisa tetap subur. Oke. Oke. Selanjutnya.
Bapak punya ini video tentang cara pentingnya keseimbangan alam. Kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Pelestarian sumber daya alam bertujuan agar sumber daya alam tidak habis. Dengan begitu, keseimbangan alam akan tetap terjaga kelestariannya. Nah, ini pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Kenapa toh sangat penting? Kenapa? Agar sumber daya alam tidak Habis. Tidak habis, Pak. Ya. Ya, terus selanjutnya. Dapat dilakukan Usaha yang untuk dapat melestarikan dilakukan. sumber daya alam. Yang pertama, Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Ya, contohnya penanaman kembali hutan yang Gundul. gundul. Terus membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya Alam. Oke. Terus pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nih, sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 3. Menjaga pasokan sumber air bersih. Yang keempat, mencegah terjadinya perubahan cuaca dan musim yang ekstrim. ayo sambil diperhatikan loh ya. Menjaga Jangan rame sama temennya. hewan dan tumbuhan. 6. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. 7. Menjaga pasokan udara bersih. Yang kedelapan, menjaga ketersediaan sumber daya alam agar dapat terus dimanfaatkan. Menjaga kelestarian pohon bakau dapat menjaga keseimbangan alam di daerah pesisir. Alasannya, pohon bakau berfungsi sebagai habitat makhluk hidup dan menahan gelombang air laut. Pembelajaran selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sungai. Penyebab Sampun, nggih. Videonya sudah selesai. Sekarang kita akan buat kelompok ya. Nanti kita akan buat kelompok. Ayo, urut dari paling depan, bilang nomor 1 sampai 4. Ayo, coba. Aku Mbak Evi dulu. Nanti, ayo, Nomor 1. 2, Pak. 1, terus. Saya nomor 2. 2. 3. Ya. Saya nomor 6. 3 siapa? Saya 6, Pak. Yang nomor 3 siapa? Ayo. Mari misalnya. Oh, Riri. Nomor 3 Riri. Nomor 4 Rina. Oh, iya, Bu. Apa Rina? Ya. Iya. Nomor Itu 4 tidur aja, Rina. Selanjutnya setelah Rina nanti nomor 1 lagi. Kembali ke nomor 1 lagi. Jadi nanti kelompoknya yang nomor 1 bareng dengan kelompok 1. Yang dapat nomor 2 nanti satu kelompok dengan nomor 2. Yang ketiga nanti bareng dengan kelompok 3. Yang keempat nanti bareng kelompok satu kelompok jadi kelompok 4. Sekarang duduknya jadi satu dengan kelompok. Ayo, monggo. Sudah? Sekarang Pak Freddy bagikan LKPD. Apa tuh LKPD itu? Nah, Lembar kerja. ini lembar kerja. Ini untuk kelompok. Nah, sekarang kalian membuat tugasnya kelompok, membuat peta pikiran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Bapak kasih contoh 1, isi itu kan ada yang tengah ada tulisannya tuh itu.
Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Apa? Contohnya apa? Ada yang tahu? Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Ayo, kenapa? Ayo. Tidak banjir. Ya, Tidak boleh. Tidak rusak, Pak. Nah, boleh, nggih. Kita tampung, nggih. Ya, kita tampung. Itu sudah, berarti kalian sudah paham, nggih, cara mengerjakannya. Sekarang dikerjakan bersama sekelompoknya, nggih. Iya, Pak. Nggih. Kalau, nah silakan. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan ke Pak Freddy, nggih. Oke. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Kurang dikit. Oh, kurang dikit. Ya, saya tunggu. Bentar. Ya, ditunggu. Sudah. Nggak usah terburu-buru. Ya, Selesai, Pak. sudah. Oke, terima Sudah kasih. selesai. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, ayo. Masing-masing kelompok perwakilan satu orang maju ke depan. Silakan diutarakan di depan, dibacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Nanti biar teman-teman yang lain bisa menanggapi. Nggih, monggo. Nomor 1 tadi siapa? Mbak yang maju, Mbak Miftah. Oh ya, Miftah, silakan maju. Ayo maju. Ayo, Mbak Miftah. Oh, nggak usah malu-malu. Yang ini teman-temannya saja kok. Nggak usah malu ya. Yuk. Ya, sudah. Oke. Tepuk tangan penampilannya dari kelompok 1, Miftah. Yuk. Terus selanjutnya kelompok 2 siapa? Yang Olip. Walfi, nggih. Nggih, maju. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nggih, kelompok 3. Mbak Rena, Pak, mau maju. Ya, maju Pak Ir, maju. Oh, terima kasih, tepuk tangan. Kelompok 4, Nita. Ayo, coba Nita. Dari tadi diam, terus coba di mana suaranya maju ke depan, ayo. Ayo, Nita. Iya, Pak. Nah. Kita baru sakit loh, Pak. Oh, Baru Sakit sakit. apa? kemarin sakit ya. Udah pada jenguk belum kemarin? Udah. Kita mendoakan. Oke. Semoga tetap sehat, ya. Amin. Nah, ya ini tadi penampilan terakhir dari kelompoknya Nita. Tepuk tangan anak-anak. Oke. Terus, dari hasil diskusi tadi ada yang kira-kira apa? Belum ada yang belum dipahami? Sudah, nggih? Sudah, Pak. Jadi kenapa kok menjaga kelestarian alam dan keseimbangan alam itu sangat penting? Ya karena itu tadi sesuai dengan kalian presentasikan di depan tadi. Itu ya. Yeah. Untuk selanjutnya kan tadi dari dari pohon teh tadi menjadi teh kan ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dari petani tehnya, terus apa lagi gitu kan. Sekarang kita akan belajar mengetahui jenis-jenis pekerjaan. Nah, coba kalian perhatikan video di bawah ini ya. Perhatikan video ini. Ini tentang macam-macam pekerjaan. Oke, silakan diperhatikan dulu. Nanti Bapak terangkan. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Freddy. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Hari
hari ini kita akan belajar apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang jenis mata pencarian atau pekerjaan. Yoi. Yang pertama adalah hubungan pakai. Yang kedua, di dataran tinggi. Ketiga adalah di dataran rendah. Yang keempat, di daerah perkotaan. Ya, tadi kan kita juga sudah menyinggung tentang pekerjaan di dataran tinggi atau ini gambarnya ada apa ini? Sedang apa ini nih? Yang ini? Ambil teh. Yang nomor 2 tadi. Ya, sedang memetik teh. Ya, betul. Terus lanjut. Ya, di pantai yang pertama adalah yang itu saya tahu. Ya, kali tambah tadi kadang-kadang pencarian dataran rendah wilayah yang terus sampai 200 meter dan dalam. Pekerjaannya adalah tani, jangkrik dan karyawan. Mata pencarian dataran tinggi wilayah dataran lebih dari 600 meter atas permukaan laut. Pekerjaannya adalah dengan perkebunan, petani, tukang. Selanjutnya, mata pencarian penduduk di daerah perkotaan. Yang pertama, sopir, pedagang, polisi, wira swasta, dan buruh. Berbagai macam mata pencarian atau pekerjaan. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat ya. Bye-bye. Ya, dari video tadi ada berapa tadi? Ada 4. 4. Yang pertama di daerah Pantai. Nah, di daerah pantai apa saja yuk tadi pekerjaannya? Ada Nelayan. ya, terus Petani. Tambak. Madura. Usaha tambak. Madura itu penghasil apa? Tembakau. Tembakau. Gabah. Garam. Garam. Madura kan dikenal dengan Pulau Garam, ya toh. Nah, Ya, terus selanjutnya apa? tempat saya juga ada garam, Pak. Ya, di mana-mana ada garam ya. Beduku. Terus selanjutnya ada di dataran tinggi. Pekerjaan di dataran tinggi apa saja? Ada Kebun, petani kemudian tadi. Ya, betul. Terus di dataran rendah, contohnya Petani. Tadi. Terus selanjutnya perkotaan. Apalagi pekerjaannya, contohnya ada Pak Poli. Tadi ada buruh pabrik, ada sopir, ada polisi, ada dokter. Itu tadi adalah macam-macam pekerjaan. Ada dokter pekerjaan. Nah, dengan kita lanjutkan ke yang tadi pekerjaan di sekitar perkebunan teh. Nah, di sekitar perkebunan teh ini ada apa saja? Nanam dulu. Nanam teh. Memetik teh. Diolah tehnya. Dikemas tehnya. Kemudian dikonsumsi. Ya, ini saya juga punya teh. Apa itu, Pak? Itu kopi. Teh. Oh, teh. Ya, ini teh. Jadi dari apa? Dari kebun, terus dipetik, terus diolah, dikemas, terus didistribusikan ke konsumen. Diolahnya mana, Pak? Apanya? Teh itu jadi apa? Apanya? Mana tehnya?
Tuh, ini tehnya ada ini loh. Ini dikemas ya toh, ini. Tuh, ini enggak ini saja loh. Ada yang Mana jenisnya yang dikasih air? loh. Ya nanti di rumah minta sama mamanya ya. Nah, Buat Pak, sendiri. di teko. Oh, siap. Nah, dari jenis-jenis pekerjaan ini, Bapak akan berikan KPD, tapi individu ini nanti kerjakannya. Oke? Ini Iya, Pak. buat membandingkan dua jenis pekerjaan dan menuangkannya di dalam diagram Venn. Contohnya, Bapak kasih contoh. Contohnya petani. Petani itu tempatnya di mana toh? Apanya, Pak? Di daerah mana toh petani itu bekerja? Di daerah dataran? Rendah. Rendah. Terus, contohnya itu harus ada dua perbandingan. Jadi yang umpamanya satu petani, satunya nelayan. Nelayan. Ya, petani pekerjaannya di mana? Di sawah. Kalau nelayan di pantai. Pantai. Terus yang dikerjakan apa toh petani itu? Petani pekerjaannya padi. Kalau nelayan Mana padi? Cari ikan. nelayan Oh, padi. cari ikan. Cari ikan. Terus hasilnya kalau petani kan padi, Dijual nelayan Ikan. berarti ikan. 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 Terus dampaknya pekerjaan mereka bagi masyarakat itu apa? Berarti terpenuhinya kebutuhan manusia. Ya, nah seperti itu contohnya. Nanti dari diagram itu nanti kalian kembangkan dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang dikerjakan individu ya. Oke, Pak. Apa? Pon. Sudah selesai? Bentar, Pak. Ya, saya Sudah. tunggu. Sudah. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, Pak. Ada yang mau maju ke depan, ayo. Tunjuk tangan yang mau ke depan. Masa dari tadi kalau Pak Guru aja yang nunjuk sekarang, kalian Pak. latihan berani maju ke depan. Monggo. Yuk, silakan. Mbak Alfi dulu. Ya, silakan Alfi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih. Itu tadi kita materi tentang apa? Berbagai macam Pekerjaan. Oke. Terus selanjutnya kita akan belajar mengulas isi buku sastra. Nah, di sini ada videonya. Itu adalah menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh cerita. Tokoh memberikan pendapat tentang inti cerita. Itu kompetensinya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu. Pada video pembelajaran kali ini, pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Ikan kita kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut Diperhatikan ya, tak lagi ini adalah menemukan sebuah makan. cerita Mereka tentang duduk semut nyaman dan di dalam
rumah Belalang. yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami bawakan banyak makanan untukmu. Nah, dari cerita ini tadi siapa saja tokohnya? Ayo, ada yang tahu? Ada 2 ya, Pak? Semut, belalang. Belalang Belalang. dan semut. Belalang. Kalau semut, bagaimana wataknya? Baik. Bekerja Suka kan? menggigit apa? Suka Bekerja menggigit. Keras. Bekerja kan? Keras, baik. Suka menolong. Ceritanya kan ada semut yang menimbun makanan karena akan ada musim penghujan. Jadi mereka bahu-membahu bekerja untuk mengumpulkan makanan. Lah, misi belalang ini bagaimana? Yang belalang bagaimana? Ayo. Kelaparan. Males-malesan. Malas ya. Kerjanya cuma bernyanyi, diajak untuk mengumpulkan makanan tidak mau. Oke. Nah, itu adalah inti dari video tadi. Apa yang dapat dipetik dari video tadi, anak-anak? Jadi, kita harus bekerja keras dan berusaha. Nah, terus kita juga tidak boleh Bermalas-malasan. bermalas-malasan. Oke. Dan juga kita harus baik hati. Kalau ada temannya yang kesusahan harus Kita menolong. dibantu. Oke. Sekarang ada lagi cerita Taman Bermain yang Hilang. Kemudian dibaca, ayo. Nah. Ini juga. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Terus dijawab. Nih, udah dijawab, ya? Udah. Pak. Nih, terima kasih. Ini untuk LKPD individual yang ketiga, itu kalian menggambar dari cerita tadi, cerita apa tadi? Cerita Taman Bermain yang Hilang. Itu tokohnya siapa saja yang kalian sukai, itu ya. Apa yang kalian mau, itu digambar dulu yang atas. Kemudian yang bawah tuliskan komentarmu tentang tokoh yang sudah kamu gambar di atas. Oke. Untuk selanjutnya, sebelum pulang, Bapak akan membagikan LKPD individu ini. Yang ini nanti dikerjakan di rumah bersama orang tuanya. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua kalian. Ye. Terus, oke, terima kasih. Terima kasih. Ye. Kemudian kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak, tentang Macam-macam pekerjaan. ya macam-macam pekerjaan. Terus Melestari sifat dan tokoh. kita juga harus melestarikan Alam. membandingkan ya tadi dengan diagram kan. Nggih. Oke. Mungkin pelajaran kita hari ini sudah cukup, nggih. Nah, apa yang dapat dipetik dari pelajaran kita hari ini ya?
Jadi kita itu harus menjaga pelestarian alam, terus menghargai setiap pekerjaan orang lain. Jadi tidak boleh kalau ada orang tuanya yang mungkin pekerjaannya kurang gitu diolok-olok, nggak boleh loh ya. Jadi mereka itu bekerja sekuat tenaga untuk menghidupi keluarganya. Betul nggih? Ya Pak. Nggih. Sebelum kita tutup, ayo Pak Muji. Iya Bapak. Ayo mari kita menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu ya. Nah, Ya. Oke, ayo 1, 2, 3. 3. Suwe. Jamu godhong telo suwe Tepuk tangan. Oke. Itu saja pelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang pekerjaan yang lain. Jadi nanti ada materi tentang pekerjaan yang lain. Oke. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa dulu. Tadi yang kita emonan tadi siapa? Mita. Ayo, silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Hati-hati di jalan kalau pulang. Sebelum pulang, kita ada perkalian. Siapa yang dapat menjawab perkalian akan pulang dulu. Ayo. Ada yang bisa sekarang? Bapak kasih tebak-tebakan 5 kali 6. Siapa yang dapat? Saya Pak. Ya. 30. Oleh 30. Yuk silakan pulang. Wah, ini pulang dulu. Oh, terakhir ini tinggal Pak Muji sendiri nih, dari tadi Ya. belum Pak. jawab. Udah kamu 5 kali 4 saja, berapa ayo? 21 Pak. Waduh, masa 21? Salah ya Pak. 20 Pak. Yuk dihitung lagi. 20 Pak. 5 kali 4. Oh, aduh. Gitu, Ya, ayo. maaf. Ya, 20 Kalau Pak. 21 masih kurang tepat tadi. Ya. Sedikit lagi, ayo. 20 Pak. Bon, Sudah. udah berapa? 20 Bapak. 20 ya. Monggo silakan boleh pulang. Ya, mulai kali dewi. Ampun. Ngebleng itu tadi. Pun, monggo. Halo. Apa istirahat dulu ya? Istirahat dulu ya. Ya, ini sudah maghrib Bapak Ibu. Kita maghriban dulu baru komentar gitu ya. Ya. Apa kembali Pak? Iya Pak. Ya, 30 menit dari sekarang gitu ya. 6:30 nggih, Pak. Ya, 6:30. Nggih, Pak. Matur Di stop nuwun. berarti ya. Oke, monggo di stop. Silakan di stop dulu. Nggih. Oke, monggo Bapak Ibu. Silakan maghriban dulu. Nggih, terima kasih Bapak. Bisa ngeblank ini piye lagi, Mang? Masalah. Gak mesti ini. Tuh, sudah kepanjangan tadi. Nah, besok saya juga seperti itu Pak Freddy karena di terakhir. Sangat menyadari Pak Freddy. Besok saya juga terakhir. Oke, Bu.
Terus yang Terima terakhir, kasih. Nggih. iya, salam Pak Fedi tadi. Iya. Anak-anaknya pulang, langsung pulang. Kayak itu tadi toh, Bu. Waktu akhir-akhir Nggih. terus ngeblank, salamnya nggak ada aku. Nggih. Nggih, itu, nggih. Ya itu saja Pak Fedi, apapun sebelumnya. Nggih, mboten apa-apa, Bu. Saya juga menyadari tadi ya. Wah, iya suruh Nggih. salam aku. Mungkin itu saja Pak Arga, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rina. Selanjutnya monggo Bu Ririn. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ini sudah disampaikan Bu Rina semua ini sepertinya. Tapi dari saya sudah bagus sekali Pak Freddy, keren. Dari awal membuka pelajaran, memotivasi anak-anak, siswa, ada SBK-nya tadi juga ya Pak ya, sangat menarik. Kemudian untuk pendekatan TPACK-nya juga menarik sekali melalui PPT dan Powtoon tadi ya Pak ya. Iya, Bu. Tujuan pembelajaran sudah tersampaikan, tematik, jadi ketika menghubungkan mapel IPA ke matematika, kemudian bahasa Indonesia juga sudah bagus. Matematikanya nggak ada matematikanya. Oh, bukan matematika, apa tadi Pak? Bahasa Indonesia, nggih. Oh, diagram Venn tadi bukan matematika, nggih? Bukan, itu ke bahasa Indonesia, Bu, itu. Oh, Keterkaitan membandingkan dua pekerjaan itu loh. Terus di breakdown saya kira Nah, matematika diagram Venn. Bahasa Indonesia ya Pak. Nggih. Ya, mungkin itu saja Pak. Semoga besok bisa terimplementasikan dengan baik di kelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Pak. Bu Kanti, apakah sudah kembali join? Halo Bu Kanti. Sepertinya. Sudah masuk, sudah. Iya. Iya. Iya, Pak Freddy, ya. Setelah saya perhatikan dari awal sampai akhir memang cukup padat ya materinya Pak Freddy ya. Cukup sekali. Ada tampilan video berapa tadi? 3 kalau tidak salah ya Pak Freddy. Ya. Tapi memang itu secara rinci ya Pak Freddy. Rinci sekali. Mulai dari materi yang dikuatkan yang mana untuk IPS ya itu Pak Freddy ya? Ya, IPS yang pertama tadi. Yang sebenarnya itu dibagi 2 Pak Freddy. Itu ada jenis-jenis pekerjaan sama satu itu yang mulai pengolahan itu ya, distribusi, mulai dari sampai ke konsumen itu. Itu yang dikuatkan yang mana? Yang awal atau yang jenis-jenis pekerjaan itu materinya Pak Freddy? Yang jenis-jenis pekerjaan Bu, yang mantap itu di jenis-jenis pekerjaan. Untuk yang itunya tadi cuma improve saja ditambahkan. Iya. Alangkah baiknya yang dikuatkan di jenis-jenis pekerjaan ya fokus di jenis-jenis pekerjaan sama yang video sastra itu Pak Freddy ya. Yang bahasa Indonesia sastranya. Jadi memang kalau penjelasan itu memang luas sekali Pak Freddy ya. Jadi yang difokuskan di jenis-jenis pekerjaan itu macam-macam pekerjaan sama contoh-contohnya itu. Tadi bukan sempat ya lihat tadi memang cukup padat juga ya materinya. Cukup padat juga. Jadi kalau memang di RPP-nya itu materinya apa? Jenis-jenis pekerjaan kan Pak Freddy ya? Iya, jenis-jenis pekerjaan. Nah, yang ditampilkan, difokuskan, dikuatkan di jenis-jenis pekerjaan. Tidak mulai memproduksi sampai ke konsumen. Itu memang ada materi, submateri beda lagi itu Pak Freddy ya. Jadi di jenis-jenis pekerjaan, ini tadi juga
di kegiatan intinya juga sudah masuk semua di situ. Memang sudah bagus ya Pak Freddy ya, di awal dan di akhir. Untuk kondisi siswa juga sudah, untuk memotivasi siswa, keaktifan siswa juga sudah tampak di situ Pak Freddy ya. Untuk LKPD sama evaluasi. Nah, untuk LKPD-nya membuat peta pikiran ya Pak Freddy ya. Membuat peta pikiran, yaitu yang membedakan dengan evaluasi. Sudah tampak Pak Freddy ya, membuat peta pikiran. Jadi konsep kreativitasnya siswa muncul di peta pikiran ini tadi dengan teks yang sudah ditampilkan Pak Freddy. Ya, sudah cukup. Kemudian di evaluasinya tadi soal-soal gitu ya Pak Freddy ya. Iya Bu, ada soalnya. Cuma 10 bukan? Iya, 5 isu. Cuma yang di bahasa Indonesia tadi untuk LKPD-nya apa Pak Freddy? LKPD bahasa Indonesia tadi Bu, maupun itu menggambar satu tokoh yang ada di cerita, kemudian memberikan komentar. Oh iya. Udah bagus Pak Freddy untuk LKPD bahasa Indonesia. Nah, jadi keterampilannya siswa itu tampak di situ untuk mengapresiasikan suatu tokoh, kemudian dilarikan ke sastranya ya. Udah cukup ya. Udah bagus Pak Freddy. Sampai penutup disampaikan oleh operator tadi untuk penutup salam, dan itu ada yang kurang mohon nanti bisa dilengkapi ya, karena memang di akhir pembelajaran itu perlu sekali untuk anak-anak ya, sampai ke tindak lanjut, kemudian pesan moralnya itu perlu sekali untuk anak-anak. Saya rasa itu Pak Freddy ya sudah cukup. Terima kasih Bu Ganti. Saya akhiri. Terima kasih Bu Ganti. Pak Freddy tadi bilang ngeblank tadi di bagian apa Pak? Akhir Pak. Kenapa Pak kok bisa ngeblank? Kan lihat jam, wah kok sudah jam segini gitu. Nggak terasa Pak, waktunya berjalan begitu cepat. Jadinya saya bingung, waduh, ini kalau mau dipotong di sebelah mana, wis langsung lanjut gitu ayo wis. Karena konsentrasinya terpecah akhirnya. Iya. Soalnya gini Pak, soalnya kan tidak, maksudnya kalau gini kan ada wajahnya gitu. Kalau kita share screen di laptop itu wajahnya nggak kelihatan, cuma kita baca itunya saja. Jadi saya juga malah bingung. Nggak tahu responnya kan ya. Kayak ada yang kurang interaksinya itu mas gitu loh. Gimana ya? Betul Pak. Kalau misalnya Bapak hanya menggunakan satu layar, yang terjadi seperti itu. Karena ketika share screen itu nggak bisa lihat layar yang teman-temannya nggak bisa lihat. Nah, kalau seperti saya ini kan saya pakai 2 layar tambahan. Ya, jadi saya bisa, walaupun saya share screen, yang saya share screen itu layar sebelah kanan saya bisa melihat Bapak Ibu di sebelah kiri saya, dan di tengah saya bisa melihat kerjaan Bapak Ibu. Itu bisa. Kalau hanya satu layar share screen, ya yang muncul ya hanya itu PPT-nya saja, nggak bisa lihat. Ya. Kalau di Zoom masih bisa, walaupun nggak banyak ya. Tapi kan paling nggak ada wajah yang ditatap loh. Ya betul. Kita bisa melihat raut wajah. Oh ini gimana gitu, ekspresinya gimana gitu. Memang ya. Saya pun kalau misalnya sedang
memberikan materi itu pakai laptop dan nggak pakai layar tambahan, itu juga kebingungan karena sudah terbiasa kalau di rumah kan saya pakaiin tambahan 2 layar lagi, itu jadi bisa lihat kanan kiri kayak gini, itu kan membantu sekali ya. Kalau seperti ini kan saya bisa melihat ekspresi wajah Bapak Ibu seluruhnya dan saya bisa melihat kerjaannya Pak Freddy ini ya, sama 1 layar lagi di tengah. Nah, Pak Freddy ini tadi pakai yang pertama ya. Ya. Sebenarnya kemarin tuh mau potun seluruhnya, tapi ya kok nggak nutut. Kan kemarin masih belajar itu cuma 3 menit, waduh 3 menit kok bikin lagi, wah wis gitu aja, wis gitu. Ditambah PowerPoint gitu aja, wis. Ya, oke. Yang memang benar tadi itu agak padat materinya ya, dalam artian akhirnya kan Pak Freddy lihat jam ya terlalu lama gitu kan akhirnya. Iya. Ya memang kalau ngajar di kelas itu materi yang banyak itu akan membantu guru menghabiskan jam gitu ya. Ya tapi memang ketika peer teaching dan sebagainya memang perlu diperhatikan penggunaan ya waktunya itu yang tepat ya, manajemen waktunya yang tepat. Tapi secara keseluruhan sudah bagus untuk penggunaan media dan kegiatan yang bisa membuat siswa senang seperti memberikan ice breaking tadi itu sudah cukup bagus. Ya hanya tadi ada beberapa yang kelewatan ya tadi itu sudah banyak diberikan komentar tadi, dan tentunya kalau tadi itu Pak Freddy menambahi setelah salam itu kan jadi tambah panjang lagi sebenarnya. Pak Freddy kan tadi menambahin bedek-bedekan maksudnya kan tadi. Soalnya kebiasaan Pak. Ya ini tambah panjang lagi. Kalau pulang sekolah gitu misalnya. Ya betul, karena itu tadi kan disetting Pak Freddy untuk jam terakhir waktunya pulang ya, karena pesannya tadi pulangnya hati-hati gitu kan. Terus ditutup, setelah ditutup ada perkalian tadi. Itu kalau di RPP nomor 1 itu kan nggak ada matematikanya Pak. Nggak ada. Berarti setiap hari perkalian walaupun nggak ada matematikanya. Iya, kadang ngaji gitu, hafalan surat pendek, nggak mesti Pak. Kalau untuk perkalian itu biasanya diberikan ketika materi-materinya yang diajarkan seharian itu ada matematika atau enggak ada materi-materi? Random ya? Ya untuk membiasakan menghafal perkalian itu Pak juga. Ya, saya dulu juga gitu sih. Ya di SD itu, dan itu menegangkan bagi siswa, itu sangat menegangkan. Saya dulu ya tegang sekali, wah ini harus cepet-cepetan ya gitu. Itu bagus karena ini ya bisa membuat motivasi siswa juga, Pak. Ya termotivasi untuk menghafalkan matematika. Cuman bagi siswa yang nanti pulangnya belakangan terus itu ya akhirnya wes aku nggak usah jawab aja, wes pokoknya nantilah dipulangkan. Nah itu perlu diberikan ya, harus ada tindakan lanjutnya supaya yang seperti itu nggak terjadi. Secara keseluruhan sudah oke Pak ya. Sudah, mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Freddy. Kita lanjutkan ya Bu Koiri ya. Sudah siap Bu Koiri ya? Iya Pak. Ya. Saya izin screen.